Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heni Anjani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang CSS display. Nah, setiap tag pada HTML berada di dalam sebuah kotak. Properti display pada CSS mengatur perilaku dari kotak tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada setiap tag pada HTML memiliki nilai default untuk properti display. Tetapi kita juga dapat mengubah perilaku dari tag tersebut dengan mengganti value-nya. Nah, ada value dari display yaitu inline, inline block, block, dan non. Kemudian yang inline ini yang pertama, elemen yang secara default tidak menambahkan baris baru ketika dibuat. Yang kedua, lebar dan tinggi elemennya sebesar konten yang ada di dalamnya. Nah, yang ketiga, kita dapat mengatur tinggi dan lebar dari elemen inline-nya. Kemudian kita langsung saja buka ke Sublime Text. Di sini sudah terdapat file index.html, terdapat H1 paragraf, ada logo juga di sini. Kemudian di sini kan saya mempunyai 4 link ya, 4 link. Jadi di sini saya akan menambahkan link baru. Jadi saya buat di sini a tab, kemudian link 5. Nah, kemudian kita buka di browser. Nah, maka link 5 ini dia akan berada di sebelah kanannya ya. Jadi bukan di bawah. Kemudian yang kedua itu tinggi dan lebar elemen sebesar konten yang ada di dalamnya. Jadi kita coba kita di sini buat backgroundnya supaya kelihatan ya. Kemudian background color kita kasih warna blue. Save. Kemudian kita buka di browser, kita refresh. Nah, jadi dia memang benar dia sama seperti dengan kontennya. Jadi lebar dan tingginya itu sesuai dengan konten yang ada di dalamnya. Nah, konten yang ada di dalamnya itu adalah link 1, link 2, link 3, link 4, dan link 5. Coba kita buat supaya dia agak kelihatan warna apa ya? Yellow. Nah, lihat. Ini adalah kontennya link 1, link 2, link 3, link 4, link 5. Kemudian saya akan membuat tinggi dan lebarnya. Jadi di sini kita buat width kita buat 200 pixel. Kemudian yang height tingginya juga 200 pixel. Kemudian save. Kita buka di browser, kita refresh. Dia nggak ada perubahan ya. Di sini dia tidak berperubahan. Nah, gimana dong kalau misalnya saya ingin merubah ukuran dari tag ini yang displaynya inline. Jadi kita harus pakai value yang kedua. Value yang kedua yaitu inline block. Dimana yang pertama tidak ada elemen yang secara default memiliki properti display inline block. Nah, yang kedua kita harus ubah secara manual properti tersebut. Kemudian yang ketiga perilaku dasarnya sama dengan elemen inline. Nah, jadi kita langsung buka saya di Sublime Text-nya. Nah, kalau misalnya saya menghapus ini nih, kita buka browser. Nah, tetap seperti ini. Kemudian saya tulis lagi yang tadi, yang tinggi, lebar dan tingginya itu.
kita tuliskan 200 pixel. Kemudian height-nya 200 pixel juga. Nah, kita buka lagi di browser. Kita buka lagi di browser, kemudian refresh. Nah, dia tetap sama, tetap nggak ada perubahannya. Jadi, jika saya di sini menuliskan display, kemudian propertinya display, kemudian value-nya inline block. Kita buka di browser, kita refresh. Nah, maka dia akan seperti ini. Jadi kita akan bisa atur tinggi dan lebarnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada blok. Nah, yang pertama ini elemen HTML yang secara default menambahkan garis baru ketika dibuat. Nah, yang kedua, jika tidak diatur lebarnya, maka lebar default dari elemen blok akan memenuhi lebar dari browser. Nah, yang ketiga, kita dapat mengatur tinggi dan lebar dari elemen blok. Yang keempat, di dalam elemen blok, kita dapat menyimpan tag dengan elemen inline, block, atau bahkan elemen blok lagi. Nah, kita langsung saja buka di Sublime Text-nya. Kemudian di sini kan di sini saya mempunyai H1, H2, dan paragraf. Nah, jadi di sini saya akan membuat background ya, background dari mereka supaya kelihatan seperti itu. Jadi di sini H1, H2, kemudian paragraf. Di sini kita buat background color, kita kasih warna pink. Kemudian kita buka di browser. Nah, ini maka ini adalah perilaku dari elemen blok. Jadi dia akan memenuhi, jadi backgroundnya ini akan memenuhi seluruh tempatnya. Jadi kalau misalnya saya buat seperti ini, dia akan mengikuti besar kecil tempatnya. Nah, selanjutnya yang saya akan bahas yaitu CSS overflow. Nah, value dari overflow ini ada visible, auto, hidden, dan scroll. Nah, auto ini untuk menambahkan scroll. Kemudian kita langsung saja buka tes auto. Jadi kita buat di sini overflow, kemudian auto, save, buka di browser. Nah, jadi dia akan seperti ini. Nah, kan jadi ini coba kita menambahkan biar banyak lagi. Kita copy di sini ya, biar kontennya banyak. Kita biar akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, kemudian nah, dia terdapat scroll di sini ya, ada scrollnya di sini. Jadi dia membantu untuk kita melihat ke bawah. Kemudian yang hidden. Nah, yang hidden itu konten yang akan disembunyikan tulisannya. Jadi coba kita ganti ke hidden. Kemudian buka browser, refresh. Nah, yang ini hidden ini yang dia tidak diperlihatkan. Jadi yang di bawahnya ini kan masih banyak tulisannya, tapi dia tidak diperlihatkan, jadi disembunyikan di hidden. Kemudian yang scroll, kita tes yang scroll yang terakhir. Yang scroll itu hampir mirip dengan auto, cuman tapi kalau misalnya kontennya cukup, masih tetap ada scrollnya. Kalau yang di auto tadi kan kalau misalnya kontennya cukup,
scrollnya hilang, nggak ada. Kalau di scroll ini dia masih tetap ada jika kontennya cukup. Coba kita buktikan. Kemudian kita buka, refresh. Nah, dia masih ini kan memang banyak. Coba kita ganti ke, kita coba hapus gitu biar sedikit, kontennya biar sedikit ya. Nah, kita hapus, kemudian kita buka browser, refresh. Coba kita kasih kurang lagi, itu masih terlalu banyak. Nah, scrollnya dia masih tetap ada di sini. Kalau di auto itu kan dia kalau kontennya cukup, scrollnya hilang. Tapi kalau di scroll ini dia tetap ada. Mungkin sampai di sini penjelasan saya. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.